Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ricky Mamun, terus Wildan, dan terakhir Arik. Di sini kami akan mempresentasikan tentang PLT biogas. 1. Sejarah biogas. Sejarah awal penemuan biogas pada awalnya muncul di benua Eropa. Biogas yang merupakan hasil dari proses anaerobic digestion ditemukan seorang ilmuwan bernama Alessandro Volta yang melakukan penelitian terhadap gas yang dikeluarkan rawa-rawa pada tahun 1770 dan pada tahun 1776 mengkaitkannya dengan proses pembusukan bahan sayuran. Sedangkan William Henry pada tahun 1806 mengidentifikasi gas yang dapat terbakar tersebut sebagian metan. Pada perkembangannya pada tahun 1876 dipastikan bahwa biogas merupakan produk dari proses anaerobic digestion. Selanjutnya tahun 1884 seorang ilmuwan lainnya bernama Pasteur melakukan penelitian tentang biogas menggunakan mediasi kotoran hewan. Beckham, murid Louis Pasteur dan Tavernier memperlihatkan asal mikrobiologis dari pembentukan metan, sedangkan dalam kebudayaan Mesir, Cina, dan Roma kuno diketahui telah memanfaatkan gas alam ini untuk dibakar dan digunakan sebagai penghasil panas. Perkembangan biogas mengalami pasang surut seperti pada akhir abad ke-19 tercatat. Jerman dan Perancis memanfaatkan limbah pertanian menjadi beberapa unit pembangkit yang berasal dari biogas. Selama Perang Dunia II, banyak petani di Inggris dan benua Eropa lainnya yang membuat digester kecil untuk menghasilkan biogas. Namun dalam perkembangannya karena harga BBM semakin murah dan mudah diperoleh pada tahun 1950-an, pemakaian biogas di Eropa mulai ditinggalkan. 2. Definisi. Biogas merupakan bahan bakar gas dan bahan bakar yang dapat diperbaharui atau renewable fuel yang dihasilkan secara anaerobic digestion atau fermentasi anaerob dari bahan organik dengan bantuan bakteri metana. Biogas dapat dibakar seperti LPG. Dalam skala besar, biogas dapat digunakan sebagai pembangkit energi listrik sehingga dapat dijadikan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan terbarukan. Bahan yang digunakan yaitu bahan organik, dapat berasal dari limbah peternakan, limbah pertanian, limbah perairan, limbah industri, limbah sampah organik, atau limbah kotoran manusia. Komposisi utama biogas terdiri dari gas metana, CH4, karbonasi dioksida CO2, dan gas-gas lainnya. Gas metana dalam biogas jika dibakar relatif lebih bersih daripada batu bara dan menghasilkan gas CO2 yang rendah dengan energi yang dihasilkan lebih besar. 3. Potensi pengembangan biogas di Indonesia. Pemanfaatan biogas di Indonesia sebagai energi alternatif sangat memungkinkan untuk diterapkan di masyarakat. Apalagi sekarang ini harga bahan minyak yang lain makin mahal dan kadang-kadang langka keberadaannya. Besar potensi limbah biomasa padat seluruh di Indonesia adalah 49.807,43 MW. Biomasa seperti kayu, pertanian, perkebunan, dan limbah kotoran hewan sangat banyak dijumpai di seluruh provinsi Indonesia dengan kualitas yang berbeda-beda. Pada saat ini, sebagai sumber bahan baku biogas tersedia secara melimpah dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Secara umum, penggunaan limbah pertanian sebagai bahan dasar biogas lebih sulit dibandingkan kotoran ternak. Waktu yang dibutuhkan untuk proses hidrolisis bahan selulosa dari limbah pertanian lebih lama. Potensi pengembangan biogas di luar negeri. Pemanfaatan biogas di luar negeri, contohnya di Nepal. Teknologi biogas melalui revolusi hijau di Nepal, menurut WWF, kayu bakar adalah sumber tenaga yang paling disukai dan paling banyak digunakan oleh hampir 87% dari semua rumah tangga di negara ini.
Namun, biogas mulai menjadi pilihan alternatif. AFP melaporkan bahwa tahun 2007 Nepal sudah memperoleh untung hampir sebanyak 600.000 US dollar berkat perdagangan emisi karbon dengan batuan tanaman-tanaman biogas di seluruh negara itu. Karena Nepal memang sudah lama berusaha mencari sumber tenaga yang murah dan bertahan lama, biogas adalah pembawa kabar baik bagi Nepal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ditya Ramdan dengan NIM 020. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut dari seorang Wildan. Rekan saya Wildan. Prinsip kerja pada pembuatan biogas. Prinsip pembuatan biogas adalah adanya dekomposisi bahan organik secara anaerobik tertutup dari udara bebas untuk menghasilkan gas yang sebagian besar adalah berupa gas metan yang memiliki sifat mudah terbakar dan karbon dioksida. Gas inilah yang disebut biogas. Proses dekomposisi anaerobik dibantu oleh sejumlah mikroorganisme, terutama bakteri metan. Suhu yang baik untuk proses fermentasi adalah 30-15 C, di mana pada suhu tersebut mikroorganisme mampu merombak bahan-bahan organik secara optimal. Di sini jenis reaksi biogas yaitu satu fixed dome digester. Sebuah digester biogas tipe kubah tetap terdiri dari digester tertutup berbentuk kubah dengan pipa gas yang kaku dan dilengkapi dengan lubang perpindahan substrat atau biasa disebut tangki kompensasi. Gas akan terkumpul di bagian atau digester ketika produksi gas dimulai. Slurry bahan baku berbentuk seperti bubur dipindahkan ke dalam tangki kompensasi. Tekanan gas akan meningkat jika volume gas yang tersimpan bertambah. Hal ini ditandai dengan perbedaan ketinggian atas slurry di dalam digester tangki kompensasi. Jika ada sedikit gas di gas holder tabung gas, maka tekanan gas rendah. Yang kedua, floating drum digester. Reaktor biogas tipe floating drum mengampung terdiri dari digester bawah tanah dan tabung gas di atasnya yang dapat bergerak naik turun. Gas dikumpulkan pada tabung gas yang dapat naik turun sesuai dengan jumlah gas yang disimpan. Tabung gas dijaga supaya tetap tegak dan tidak miring menggunakan struktur kerangka yang berisi air water jacket. Jika kadar gas digester bertambah, maka tabung gas akan tertekan sehingga bergerak naik. Namun jika kadar gas berkurang, maka tabung gas tersebut akan bergerak turun. Digester biogas vakum adalah biogas digester dengan tekanan hidrolik. Digester ini terdiri dari tangki fermentasi yang dibangun dengan beton. Sebuah tabung gas dibuat dengan serat gelas yang berkuat plastik dan penutup outlet. Saluran pembuangan digester dibuat dari serat gelas yang diperkuat plastik atau beton. Tabung gas ini dipasang di atas digester tabung gas dan digester ditutup dengan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Arik Rofik Rodho, NIM 221116174, akan meneruskan presentasi dari faktor pembentuk biogas. Berikut adalah faktor-faktor pembentuk biogas. Di antaranya adalah 1. Temperatur, 2. Derajat keasaman, 3. Lama proses, 4. Konsentrasi substrat, 5. Pengadukan bahan organik, 6. Pengaruh tekanan, 7.
nutrisi dan penghambat bagi bakteri anaerob. 8. Rasio karbon nitrogen. Penerapan biogas di Indonesia dan di dunia. Penerapan teknologi biogas pada daerah yang memiliki peternakan dapat memberikan keuntungan ekonomis apabila dilakukan perancangan yang tepat dari segi teknis maupun operasionalnya. Perancangan teknis meliputi desain biodigester, desain penyaluran gas, dan desain tangki penampungan. Perancangan operasional meliputi kemampuan operator untuk memastikan perawatan fasilitas biogas berjalan rutin dan terpenuhinya suplai bahan baku biogas setiap harinya. Potensi biogas di Indonesia cukup melimpah, mengingat peternakan merupakan salah satu kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat pertanian. Hampir semua petani memiliki ternak antara lain sapi, kambing, dan ayam. Bahkan ada yang secara khusus mengembangkan sektor peternakan. Di antara jenis ternak tersebut, sapi merupakan penghasil kotoran yang paling besar. Salah satu contohnya ada di daerah Bangka Belitung di Desa Jangkang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur. Adapun penerapan teknologi biogas sudah banyak digunakan oleh negara Asia maupun Eropa. Salah satu penerapan PLT biogas yang sudah berjalan selama 15 tahun dengan kapasitas hingga 400 MW yang berada di Inggris. Selanjutnya untuk perhitungan daya pada PLT biogas. Perhitungan daya yang dihasilkan untuk mendapatkan kotoran sapi per hari pada kondisi basah digunakan persamaan M kotoran basah sama dengan A kali N, di mana M kotoran basah adalah jumlah kotoran sapi dalam kondisi basah kilogram per hari. A adalah jumlah kotoran yang dihasilkan oleh satu ekor sapi per hari, kilogram per hari, dan N adalah jumlah sapi. Berdasarkan data yang diperoleh, rata-rata sapi menghasilkan kotoran sebanyak 25-30 kg per hari. Dengan mengambil nilai maksimum 25 kg per hari, maka persamaan di atas akan menjadi M kotoran basah sama dengan 25 kali N. Untuk menghitung lama genset beroperasi digunakan persamaan sebagai berikut. Lama genset beroperasi sama dengan produksi biogas dibagi biogas untuk genset, di mana produksi biogas adalah jumlah produksi yang dihasilkan per hari, dan biogas untuk genset adalah jumlah biogas yang terpakai per menit. Menghitung besarnya energi listrik per tahun yang disalurkan kepada konsumen oleh pembangkit listrik tenaga biogas, persamaan yang digunakan adalah energi listrik per tahun sama dengan energi yang disalurkan pada beban dikali T, yang dimana T adalah waktu dalam 1 tahun. Inovasi PLT biogas. Dikarenakan kapasitas produksi sistem yang kurang maksimal, hal ini masih ada alat yang bersifat manual, sehingga perlu menggunakan tenaga ekstra. Contohnya adalah untuk penyesuaian tambahan air maupun kotoran sapi agar tetap menghasilkan biogas. Inovasi yang akan kami rancang adalah mengembangkan alat penghasil biogas otomatis menggunakan tenaga hibrid berbasis IoT yang berguna demi meningkatkan hasil produksi biogas. Bahan utama yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, water level control. Yang kedua, sensor LM35. Yang ketiga, modul WiFi ESP8266. Yang keempat, LCD monitor. Yang kelima, LED indikator. Yang keenam, LED strip. Sekian dan terima kasih.